Di peran kita sebagai perwakilan dari masyarakat, kita harus turun. Jangan merasa kita sebagai BPD bukan tupoksinya kita tidak mau turun tangan seperti itu. Nanti akibatnya ya masyarakat kita yang akan dirugikan gitu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Saya Khairul Huda, asal dari Kalasan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Kebetulan posisinya sekarang jadi Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Sleman, seperti itu. Pada prinsipnya tugas BPD kalau khususnya di DIY dan terutama di Kabupaten Sleman itu bukan BPD lagi, karena ada peraturan gubernur amanat untuk SOTK baru jadi Badan Permusyawaratan Kalurahan, tapi maknanya sama, cuma karena ada undang-undang keistimewaan, memangku keistimewaan juga, jadi BPD bukan lagi sebagai BPD. Setelah kepala desa dilantik menjadi lurah desa, BPD otomatis menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan, sehingga ketugasannya hampir sama fungsi dan tugasnya, tapi karena dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, BPD juga diberi tambahan satu fungsi, yaitu untuk tentang kebudayaan, untuk merancang sejauh mana. Di samping itu ada tugas dan fungsi lain, yaitu menyeimbang pemerintahan kalurahan dalam merancang, budgeting, dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kalurahan, seperti itu. Kalau tantangan mungkin karena kita BPD untuk periode ini semuanya baru, dan kita juga butuh sinergitas dengan pemerintah kalurahan, dengan para pamong, sehingga untuk yang pertama kita kenalan dulu lah, dalam artian apa, saling memberikan pemahaman ini ketugasan, karena periode sebelumnya BPD atau BP KAL atau Badan Permusyawaratan Kalurahan itu hanya sifatnya pasif, sehingga untuk yang periode sekarang itu kita mulai aktif dengan kita intensif, kita dari teman-teman kita adakan jadwal setiap hari untuk kita bisa lebih mengenal dengan pamong kalurahan, sehingga ketika kita akan memberikan masukan sesuai koridor hukum, kita akan bisa diterima semua. Kalau tidak ada sinergitas ataupun kita tidak kenal, mungkin untuk memberikan arahan akan lebih sulit. Jadi untuk terobosan sekarang kita, kalau untuk frontal harus sesuai aturan yang ada, mungkin belum bisa, sehingga kita butuh pelan-pelan bagaimana pemerintah kalurahan ini berjalan. Sebelumnya kita oleh BPD kita menjalankan, yang penting tidak keluar dari koridor hukum, dan kita arahkan siklus desa bagaimana kita pelan-pelan untuk diarahkan, sehingga pemerintah desa bisa berjalan sesuai rel yang ada, seperti itu. Alhamdulillah untuk BPD Badan Permusyawaratan Kalurahan periode ini kita sudah membuat beberapa terobosan, yang mana untuk pengadaan staf, yang mana itu hak prerogatif kepala desa, yang sebelumnya sekarang ke lurah desa, itu yang seharusnya itu harus ada landasan hukum, tapi sebelumnya belum ada, itu kita sudah tekankan sampai ke situ. Jadi secara administrasi kita tekankan apa-apa harus ada landasan hukum yang bisa dipegang. Jadi kita selalu ingatkan siklus desa untuk bulan ini, untuk bulan ini, untuk bulan ini sudah mulai berjalan. Untuk landasan hukum yang sebelumnya belum terpikirkan atau mungkin belum tahu, kita sudah kasih tahu. Karena kayak kemarin untuk masalah RKP Des, masalah
Musrenbangdes, masalah yang lain itu ternyata kita koordinasi dengan pemerintah Kalurahan, banyak yang belum tahu ada aturan baru, sehingga kita komunikatif dengan Pamong Kalurahan untuk memberitahukan ini aturan yang terbaru seperti itu. Untuk menggali masukan atau aspirasi yang ada di masyarakat, satu, kita juga ada yang sifatnya itu wajib, yaitu penggalian aspirasi. Kita sebelum COVID kita sudah mulai mengagendakan awal Maret, sebelum ada COVID yang lebih luas, kita sudah terjun ke pedukuhan untuk serap aspirasi. Di samping itu kita juga serap aspirasi ketika kita ketemu dengan tokoh-tokoh atau ketemu dengan warga, kita ngobrol apa yang menjadi masukan kepada kita untuk kita sampaikan ke Pamong Kalurahan, masukan-masukan apapun, sehingga nanti itu bahan bagi kita BPD atau BPKL untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Tidak tertentu harus tertulis, bahkan dengan kita ngobrol atau apa kita bisa sampaikan. Itu nggak harus lewat kepala desa, kita juga langsung sampaikan masukan-masukan itu ke pamong-pamong yang bersangkutan. Terutama untuk kondisi COVID seperti ini, masyarakat banyak yang masalah bantuan, banyak kemarin yang belum tercover. Kita alhamdulillah kita dorong dari kasih pelayanan itu untuk bantuan sudah alhamdulillah lumayan maksimal seperti itu. Ya, kalau untuk tantangan seperti ini kita ya optimis saja, walaupun kita sendiri juga dibayang-bayangin dengan virus seperti ini, tapi kita tetap optimis. Kita laksanakan sesuai protokol kesehatan. Kita juga bagaimana bisa dari Pamong Kalurahan ketika ada permasalahan di lapangan atau ada yang tim kemarin juga ada kejadian orang meninggal di Jakarta, itu walaupun tidak COVID mau dimakamkan di Kalurahan kita tetap fasilitasi, kita koordinasikan dengan Pamong Kalurahan, sehingga kendala-kendala yang ada kita tetap koordinasi dengan tim COVID. Kebetulan saya juga wakil dari tim COVID tingkat Kalurahan gitu. Mungkin untuk undang-undang keistimewaan ini akan sangat bagus untuk Kalurahan, tapi ya mungkin nanti juga ada masukan lagi, karena dengan dana keistimewaan ini hanya menyangkut ke kebudayaan. Kalau bisa tidak hanya dibatasi kebudayaan, lebih luas bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tentang pemberdayaan ataupun yang lain, karena di lapangan atau bahkan APBDes kita itu untuk mengcover kegiatan yang ada di masyarakat mungkin masih kurang banyak, tapi kita juga tetap berusaha dengan mengajukan BKK dari kabupaten, BKK dari provinsi. Alhamdulillah tetap berjalan walaupun belum 100%. Alhamdulillah APBDes kita untuk tahun 2020 ini anggaran murni 4.700.000 kurang lebihnya. Terus kemarin perubahan, ada pemotongan dari dana bagi hasil pajak, dari ADD, dari DD itu turun jadi 500 juta dari 4,7 sekian miliar, jadi tinggal 4 miliar sekian. Jadi itu juga kita juga sudah ada anggaran untuk tahun 2020 itu sudah dianggarkan, rencana mau buat beli ambulan, tapi karena ada COVID belum ada PMK yang mengharuskan memberikan BLT. Kita dengan perangkat desa ketemu, kita sudah menyalurkan sembako kepada masyarakat yang awal-awal terdampak seperti itu. Kalau saya pada prinsipnya, ayolah kita sebagai BPD, kita itu hiroh kita atau semangat kita sebagai BPD itu adalah mitra dengan desa. Jadi
marilah kita tetap sesuai fungsi dan tugas kita, tetapi juga kita harus mengetahui bagaimana desa itu berjalannya bagaimana. Dalam artian kita jangan sampai hanya mengedepankan tugas, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita komunikasi dengan desa, terutama dengan perangkat, karena perangkat itu juga nanti ketugasannya tidak hanya satu ataupun dua, apalagi yang kasih pelayanan itu nanti itu mengcover semua, kasih pemerintahan, kasih yang lain itu juga mengcover semua. Kalau BPD hanya sebatas ketugasan kita sesuai yang aturan yang ada, tetap kita juga nggak akan maksimal. Tetap kita ayo turun, karena kita amanah rakyat. Selama kita bisa membantu, bantulah pemerintah desa untuk memfasilitasi warga, seperti ketika penyaluran BLT atau apa, itu BPD hadirlah di situ. Nggak harus membantu kalau sudah cukup, tapi kalau memang belum cukup, seperti tempat saya kayak kemarin belum ada staf yang, karena baru ada 3 itu, sehingga untuk penyaluran BLT itu dari 700 yang penerima, akhirnya kalau BPD tidak turun membantu tidak bisa maksimal. Kita bantu, jangan merasa kita tupoksinya bukan di situ, kita nggak mau membantu. Kita bantu semaksimal mungkin, toh kita juga sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat. Kalau kita hanya serahkan ke perangkat, kita nggak akan maksimal untuk memperjuangkan masyarakat di tempat kita sendiri. Jadi marilah kita jalin komunikasi sebaik mungkin, dalam artian agar semuanya bisa sejalan, bisa maksimal, komunikasi juga baik, sehingga ketika ada permasalahan di lapangan segera teratasi, seperti itu. Ini kebetulan besok rencananya, karena ada beberapa yang positif COVID, kita sebenarnya mau rakor dengan tim COVID tingkat kelurahan untuk menyikapi itu. Jadi kebetulan ada bersamaan dengan acara, kita terbiasa koordinasi dengan lurah desa ketika ada apa-apa. Selama kita clear, nggak ada bersamaan yang tidak bisa kita tinggalkan, kita tetap nggak siang nggak malam kita koordinasi untuk kemasyarakatan. Jadi kalau memang urgent malam pun kita koordinasi dengan kepala desa biasa, seperti itu. Untuk membangun komunikasi dengan baik, kita pertama sering ketemu, sering ngobrol. Kita tahu bagaimana kinerja mereka, kita harus tahu bagaimana kesibukan mereka, kita harus tahu bagaimana keluh kesah mereka. Kalau kita bisa, kita bantu. Kalau walaupun bukan tupoksi kita, kalau saya pribadi, selama dia kesulitan, karena apa, dia kalau di tempat saya kemarin belum ada staf, sehingga kasih kaur itu harus melaksanakan sendiri, baik administrasi baik di lapangan, sehingga dia kesulitan ketika untuk memaksimalkan. Jadi peran kita sebagai perwakilan dari masyarakat, kita harus turun. Jangan merasa kita sebagai BPD bukan tupoksinya, kita tidak mau turun tangan, seperti itu. Nanti akibatnya ya masyarakat kita yang akan dirugikan gitu.